Shalom, Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini untuk meninggikan dan mengagungkan Allah kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Kita mau berikan yang terbaik melalui ibadah kita pagi hari ini. Dan saya persilahkan Bapak Ibu Saudara sekalian mengambil waktu teduh sejenak. Firman-Nya dari kitab Mazmur akan menolong kita untuk mempersiapkan diri menyambut ibadah pagi hari ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Pagi hari ini kita memberikan yang terbaik pujian kita, karena Dia Allah yang luar biasa. Yesus yang tak pernah meninggalkan kita. Dia terindah dalam hidup kita, yang selalu memberikan yang terbaik dalam segala aspek hidup kita. Yesusku, kau terindah. Kita naikkan pujian ini. Dengan segenap hati kita berikan persembahan pujian ini kepada Tuhan. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Haleluya, karya Tuhan luar biasa buat kita. Indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Kita bawa hidup kita. Ku bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini. Yesus kita terindah. Dengan segenap hati nyatakan pujian ini. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, haleluya, katakan dengan segenap hati, karyanya luar biasa. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah
hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidup. Ini persembahan kami Tuhan, lah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku membawa hatiku, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, bawaku erat di hadirat-Mu. Katakan dengan iman. Hatiku persembahan bagimu. Jiwa kami tenang di hadirat-Mu Tuhan. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Katakan sekali lagi, bawaku erat, bawaku erat di hadirat. Ini persembahan kami Tuhan. Hatiku persembahan bagimu. Jiwa kami tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidup. Pujian kami Tuhan. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Membawa, katakan dengan iman. Hanya Engkau di hidup. Yesus yang terindah. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Ku membawa Amin. Hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus.
pujian kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Segala puji, segala hormat bagimu Yesus. Terima kasih untuk setiap kebaikan dan kasih setiamu. Pagi hari ini Engkau kumpulkan kami untuk beribadah di tempat ini. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur. Dengan segenap tubuh jiwa roh kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau rapi kami satu demi satu. Dan ibadah ini semata-mata untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami Tuhan. Urapi setiap kami yang melayani, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi rema bagi kami semua. Tuhan, urapi hamba-Mu, firman yang disampaikan menjadi kekuatan bagi kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dalam tangan kuasa-Mu. Dan dengan sehati kami patahkan di dalam nama Yesus untuk setiap kuasa dosa, kuasa iblis yang ingin mencuri kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, ibadah ini hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lanjut, kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Shalom. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari yang segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat pada ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati kita, memberi pemeliharaannya yang baik dan sempurna dalam hidup kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya. Marilah saudaraku dalam ibadah pagi ini kita sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang layak menerima segala puji dan kehormatan. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini semua datang untuk muji, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Setiap permasalahan, setiap pergumulan, kita tahu kita punya Allah yang luar biasa. Berikan salam kanan dan kiri, Tuhan baik, Tuhan mengasihimu. Kita hari ini mau bersuka dalam Tuhan, karena kasih-Nya begitu besar. Dengan sorak-soreh kita agungkan Allah kita, Yesus Kristus namanya. Sukacitanya dan pujian ini. Haleluya, hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan.
bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersukacitalah. Dengan bangkit berdiri nyatakan pujian. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan dengan iman. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan. Amin. Bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka cita, bersuka. Suka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah, bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, suka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Luar biasa, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, peran Roh Kudus dalam hidup umatnya. Kita nyatakan bahwa api kemuliaannya terus ada buat setiap orang yang berseru kepadanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Sorak-sorai, nyatakan pujian ini dengan bertepuk tangan memuliakan Allah kita. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panggilan. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, mintakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Sekali lagi nyatakan pujian ini untuk kemuliaan Allah kita. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Nyatakan api kemuliaannya,
api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, skala Raja, skala Raja, skala Raja, skala Raja, skala Raja. Haleluya, sorak-sorai untuk Allah kita. Satu pujian lagi. Kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Anggur baru tercurah bagi setiap umatnya yang berharap kepadanya. Yang masih kuat berdiri boleh berdiri, yang sudah capek boleh duduk. Tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini untuk memberikan kekuatan bagi kita dalam menghadapi segala masalah kita. Terus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Katakan dengan iman, nyata kuasanya. Haleluya, terpujilah Allah kita, nyata kuasanya dalam hidup kita. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji Tuhan, sukacita kita terus kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan membuka Alkitab kita yang pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 4b sampai 15 dengan tema peran Roh Kudus pada umatnya. Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Singer akan menolong bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-4b sampai ayat yang ke-15. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak aku katakan kepadamu dari semula,
karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, KPW Smyrna akan memberikan persembahan pujian untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tentunya setiap kita yang hadir di sini punya masalah. Mungkin saat ini Bapak Ibu datang juga mungkin ada problem dan masalah. Semua orang punya problem masing-masing dalam kehidupan kita, kadang suka, kadang duka, kadang masalah itu ringan, sedang, ataupun berat. Tapi yakinlah di balik semua itu, Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Asal kita selalu berpegang pada firman dan ajarannya. Walaupun kita kadang berada dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan akan selalu mengiring kita dan akan menyertai kita dimanapun kita berada. Saat ini izinkan kami dari KPW Smyrna untuk memuji Tuhan, melewat pujian istimewa kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kita, menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan Saudara yang saat ini mungkin mengalami satu hal yang tidak menyenangkan atau butuh penghiburan. Kami yakin kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian ini. Terima kasih, selamat menikmati, Tuhan memberkati. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa,
Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak bertindak, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak bertindak, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya
Puji nama Tuhan, satu pujian yang mengingatkan kepada kita walaupun gunung tak berpindah, kita tetap percaya punya Allah yang luar biasa. Walaupun masalah ada di sekitar kita punya Tuhan yang selalu setia bagi kita. Tiba saatnya kita mau mempersiapkan tubuh jiwa roh kita untuk dibentuk oleh firman-Nya. Kita memberikan segenap hati kita dibentuk dengan kebenaran firman-Nya untuk kita diperbaharui hari lepas hari. Saya undang bangkit berdiri, kita nyatakan pujian Yesus Sungai Kehidupan. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allahku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Nyatakan dengan iman. Jiwaku, amin, haus akan-Mu, akan Allahku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Engkaulah sungai, Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kau katakan engkaulah sungai, engkaulah sungai kehidupan. Kepada hamba yang bersiap bagi semua yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, Olah sungai kehidupan. engkaulah sungai kehidupan bagi semua yang kau mengalirkan kehidupan Yang selalu Kristus sungai kehidupan. Sungai Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kudus, mulia nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepada-Mu atas kasih kemurahan-Mu. Kalau pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, bersujud syukur menyembah Engkau, muji dan muliakan nama-Mu.
Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami sehingga kami berkenan untuk beribadah kepada Tuhan. Setelah kami naikkan pujian pengagungan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi pikiran, perasaan, jiwa, roh, hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami disiapkan untuk menerima berkat dari firman Tuhan. Berikan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Berikan hamba-Mu kemampuan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hamba bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti, sehingga firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Peran Roh Kudus pada hidup umatnya. Kita jarang berbicara tentang Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Roh Kudus Allah, Dia yang menggantikan Tuhan Yesus tatkala Tuhan Yesus naik ke surga. Saya ingin menjelaskan dulu ya dalam pendahuluan saya tentang Roh Kudus. Ya, ini bersangkutan dengan Tritunggal. Yang pertama adalah Bapa atau Allah yang menciptakan dunia ini. Ini ada di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah. Saudara mencatat saja, saya tidak akan membuka Alkitabnya, nanti terlalu lama. Dia menciptakan dengan firman-Nya. Itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 3, ayat 6 dan 9. Ya. Kemudian pada 2000 tahun yang lalu kurang lebihnya, firman itu menjadi manusia. Ya. Itu dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Ya. Yang disebut anak Allah. Jadi sebutan anak Allah itu artinya firman itu yang menjadi manusia. Manusia itu adalah Yesus. Itu yang saya sampaikan untuk permulaan. Kemudian Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Yang namanya Roh Kudus Allah. Roh Kudus yang hidup. Itu dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Lalu Roh Kudus itu memberi hidup.
Itu dalam Roma 8 ayat yang kedua. Roh Kudus itu sebagai roh penghibur yang kita sudah baca tadi di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Kemudian Roh Kudus itu roh yang memberi karunia-karunia. Itu saat Pentakosta, bukan Pantekosta ya, Pentakosta di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Juga 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan demikian Roh Kudus itu berperan sangat besar pada umatnya dalam sehari-hari kita ini. Karena dia setelah Yesus naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus itu untuk menggantikan dia berkuasa atas dunia ini. Jadi yang menuntun membimbing kita saat ini adalah Roh Kudus. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia telah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan mengalami persekusi atau penolakan, bahkan sampai dibunuh. Ini juga akan terjadi pada murid-murid yang sampai sekarang ini. Itulah yang mereka dunia ajarkan untuk menolak Yesus, untuk memenjarakan, bahkan membunuhnya. Sebab mereka tidak mengenal akan Allah yang sesungguhnya, Allah yang benar, Allah yang hidup, Bapa di surga, dan Yesus Kristus adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Maka mereka menolaknya. Semua ini akan dialami oleh murid-murid sampai sekarang ini. Ya. Saudara tahu peristiwa yang barusan terjadi di Bantul, gereja mau sedang beribadah ditutup, digeruduk, suruh berhenti. Nah itulah risiko. Memang harus terjadi itu. Coba kita lihat di dalam Yohanes 16 yang kita baca bersama-sama tadi, dari ayat 1 sampai ke 4a. Ini kata Tuhan Yesus. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku, kata Yesus. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku akan mengatakannya kepadamu. Supaya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini disampaikan kepada Tuhan Yesus, kepada murid-muridnya, kepada setiap umatnya, termasuk kita semuanya. Supaya ini dapat ditanggung oleh muridnya, juga kita tanggung. Maka Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus yang akan menuntun, yang akan memberi kekuatan, akan menghibur kepada kita sekalian, kepada murid-muridnya untuk menghadapi hidup ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Supaya kita dapat melayani
dengan tegar karena ada Roh Kudus yang membackup kita. Dan Roh Kudus juga akan menginsafkan dunia ini akan dosa. Dalam pembacaan kita ayat yang ke-7 sampai ke yang 9 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Tuhan Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, Yesus naik ke surga itu, aku akan mengutus Dia, Roh Kudus, kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi Tuhan Roh Kudus itu akan menginsafkan bahwa kamu berdosa. Dunia ini penuh dosa supaya kamu bertobat kepada Tuhan, supaya hidupmu hidup yang benar, hidup sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Ini pentingnya saat kita mau melayani, kita mau memberitakan Injil. Sebelumnya kita harus berdoa. Mohon Roh Kudus itu bekerja di dalam pelayanan kita. Saat kita memberitakan Injil, saat kita menjangkau jiwa-jiwa, saat kita mengunjungi, ini harus kita mau berdoa dulu. Kata Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayat 4, supaya iman mereka yang kita kunjungi, yang kita beritakan Injil itu dijamah oleh Roh Kudus, sehingga mereka bertobat. Iman mereka itu kepada Kristus, bukan kepada kebaikan kita. Kalau pada kebaikan kita mengecewakan, dia akan lari. Tetapi kalau iman itu kepada Yesus, Yesus tidak pernah mengecewakan. Walaupun apa yang terjadi, dia akan tetap setia kepada Tuhan. Itu pentingnya berdoa dulu sebelum kita melakukan pelayanan kita. Ya. Yang harus saya sampaikan yang pertama adalah Roh Kudus memimpin dalam seluruh kebenaran. Ini ditulis dalam ayat 13. Dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Makanya pentingnya kita ada hubungan Roh Kudus. Kita mau berdoa kepada Dia, supaya Dia menuntun, membimbing kita yang benar, untuk kita dapat melewati segala rintangan dosa dunia ini dengan satu kemenangan yang dari Dia sendiri. Saat Roh Kudus masuk dalam hidup kita, Ia akan memimpin kita di dalam hidup yang taat. Taat di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Bukan separuh, bukan yang menyenangkan, tetapi seluruh. Kita buka di dalam Yeskiel pasal 36. Yeskiel pasal 36 ayat 26.
pilek nih. Sudah ketemu ya? Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku, Roh Kudus, akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Roh Kudus ada di dalam kita, menuntun membimbing kita kepada kebenaran, membimbing kita untuk taat kepada firman Tuhan, itu luar biasa hidup kita. Iya. Sehingga saat kita hidup dipenuhi, dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, kita mempunyai arti hidup yang tinggi daripada waktu pertobatan kita. Hidup yang rohani, hidup yang baik, hidup yang indah, bahkan bagai Raja Wali yang terbang tinggi, yang dapat mengalahkan segala badai pencobaan apapun juga. Kita akan mendapatkan kemenangan yang sejati dari segala pencobaan. Itu peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya. Karena apa? Karena sejak Roh Kudus masuk di dalam kita yang mewakili Kristus itu, sebenarnya bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita melalui Roh Kudus itu. Ya, itu yang dialami oleh Paulus. Maka dia mengatakan demikian. Coba kita lihat di dalam Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Ini kata Paulus. Setelah dia dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini adalah di dalam daging, adalah hidup oleh iman di dalam Allah yang telah mengasihi aku, yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Jadi kita hidup, kalau Roh Kudus menguasai, memenuhi, memberikan kita keleluasaan kepada Dia, Dia akan bekerja. Kita hanya sebagai tubuh alatnya saja untuk melakukan segala kehendak Allah yang baik, yang sempurna itu. Sehingga kita dapat menikmati hidup ini, betapa indahnya hidup di dalam Kristus. Bukan hanya Kristen sebagai suatu agama saja, pengertian pengetahuan, tetapi hidup yang berkalaman, yang bersatu di dalam Kristus melalui Roh Kudus. Ya. Kita selalu hidup di dalam kebenaran, hidup selalu taat kepada perintah Tuhan. Hidup yang demikian itulah hidup yang diberkati Tuhan. Yang kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera di dalam segala kelimpahan apapun juga.
Jadi bukan kita hanya bisa menyanyi, kita bukan bisa hanya berbicara tentang damai sejahtera sukacita, sebenarnya hati kita remuk. Tetapi kalau Roh Kudus sungguh-sungguh ada di dalam kita, Dia yang akan bekerja mengatur tubuh yang fana ini untuk kita dapat merasakan apa yang kehendak Tuhan yang baik, yang sempurna. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita harus hidup di dalam pertobatan. Orang menganggap pertobatan itu orang yang tidak mengenal Tuhan lalu mengenal Tuhan. Tidak hanya itu, saudara. Kita harus selalu bertobat, berusaha menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau di dalam firman Tuhan itu, pertobatan itu apa yang kita tidak sadari, kekurangan kelemahan kita, itu menjadikan dosa bagi kita. Dikatakan kita tahu itu kebenaran, kita tidak melakukan itu, kita berdosa. Jadi dosa tidak hanya membunuh, tidak hanya melanggar firman Tuhan, tetap kebenaran itu kita dapat melakukan, kita berdosa. Contohnya orang kecelakaan di jalan. Kita hanya diam melewati, nanti menjadi saksi, itu kita berdosa. Yang seharusnya kebenaran itu kita menuntun kita supaya kita menolong orang yang kecelakaan itu. Kalau kita tidak menolong itu kita berdosa. Ya dosa itulah yang kita minta ampun kepada Tuhan. Supaya kita ada pertobatan yang baik. Iya saudara, coba saudara buka di dalam Yakobus pasal yang keempat. Supaya kita memahami arti dosa yang setiap hari, setiap waktu kita minta kepada Tuhan itu dosa yang tidak kita lakukan dengan sengaja, kelemahan, kekurangan kita. Ya, Yakobus pasal yang keempat. Ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini dosa yang kita selalu minta kepada Tuhan supaya diampuni. Ya. Dosa itu bukan hanya membunuh, mencuri. Kita tahu berbuat baik, tapi kita tidak melakukan itu, kita berdosa. Roh Kudus yang ada di dalam kita inilah yang menuntun kita supaya kita mau berbuat baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu merenungkan di dalam hidup kita apa yang kita kerjakan, supaya kita dapat menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan menuntun kita, akan mengingatkan kita akan dosa-dosa kita sehingga kita bertobat. Saat kita bertobat itulah kuasa Allah di dalam rohnya itu bekerja di dalam kita secara luar biasa. Ya. Dulu di sini waktu saya masuk gereja ini ada seorang misi dari Amerika yang bergabung di sini. Ya. Baik sekali. Ya. Tatkala jemaat ada yang operasi sesar untuk melahirkan, gereja tidak punya duit waktu itu, tidak ada. Saya datangi dia, saya minta bantuannya.
dia memberikan dana untuk sesar itu sampai melahirkan dengan selamat. Ya. Karena waktu di bidan di sini itu 3 hari tidak melahirkan, sakit, maka saya bawa ke rumah sakit Bupati Wilasa Citarum. Saya datang kepada dia, mohon bantuannya untuk membiayai. Dia biayai. Kemudian ada yang patah kaki. Terus saya datang ke Telogorjo. Saya datang menemui dokter yang operasi. Biaya operasi berapa? 3 juta. Saya datang lagi pada dia minta bantuannya. Diberi 3 juta untuk operasi itu. Sehingga dia dapat berjalan dengan baik. Saya kuliah di STBI. Dia ada jauh. Saya diberikan mobil. Supaya saya pakai mobil, pakai kendaraan berbahaya jauh. Bapak sudah umur baik sekali. Tetapi saudaraku, waktu pendeta-pendeta senior saya tahu dia bergabung di gereja saya, dia semua mendatangi saya. Hati-hati Pak Nugroho. Itu orang itu, pendeta itu senangnya memprovokasi jemaat untuk melawan pendeta, untuk melawan gembala sidang. Saya kaget. Orang itu baik-baik saja di tempat saya. Kenapa semua datang kepada saya, hati-hati dengan orang itu. Tidak tahunya dia bersaksi kepada saya, ngobrol dengan saya. Memang dia mengakui semuanya itu begitu dia lakukan. Selalu membuat onar di dalam gereja. Lalu dia sakit, lumpuh, pakai kursi roda, sampai berapa tahun tidak tahu saya. Dia bicara dengan saya begitu. Setelah dia bertobat, atas kelakuannya itu yang dilakukan, dia disembuhkan. Jadi masuk sini sudah dapat berjalan. Saya tidak tahu kalau dia tadinya tidak bisa jalan pakai kursi roda. Dia bersaksi kepada saya. Itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Roh Kudus mengingatkan dia bahwa perbuatannya itu berdosa. Ya. Sehingga Roh Kudus itu menuntun dia di dalam satu pertobatan. Dan dalam pertobatan itu dia ada pemulihan. Oleh sebab itu hati-hati kita. Kalau sengaja kita berdosa, upah dosa itu adalah maut. Roma 6 ayat 23. Ya, maut itu bukannya kematian kekal. Maut di dunia ini adalah berantakan semuanya. Daud melakukan dosa perzinahan, semua keluarganya berzina satu dengan yang lainnya, saling membunuh. Kita menghindari perbuatan dosa. Ya. Hasil para dosa itu maut. Lot berzina dengan anak-anaknya, keturunannya Amon dan Moab. Tidak karuan semuanya. Menjadi musuh Israel. Menghalangi bangsa Israel mau masuk tanah Kanaan. Semuanya. Kita harus menghindari dosa, perbuatan dosa itu. Roh Kudus ini yang akan menuntun di dalam kebenaran.
Kita mau dekat dengan Dia. Kita mau terus berdoa kepada Dia menguasai, memenuhi hidup kita supaya Dia menuntun hidup kita ke dalam kebenarannya. Dan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, Ia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Dari Yohanes 16 ayat 13b. Dikatakan di sini sebab ia tidak akan berkata pada dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya, didengarnya itu dari Allah Bapa. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa, saudara. Hal-hal yang akan datang itu hal-hal yang tidak diketahui, yang tidak kita mengetahui. Yang berarti hal-hal yang di luar jangkauan pikiran kemampuan kita. Dalam konteks ini, murid-murid Tuhan Yesus berhubungan dengan saat perjalanan hidup, penantian kedatangannya yang kedua kali, bagaimana mereka agar tetap teguh di dalam iman, di dalam pengharapan. Roh Kudus akan memberikan hikmat, pengertian, serta pimpinan dalam langkah hidup. Sehingga amanat agung Tuhan Yesus dapat berjalan di seluruh dunia ini. Para rasul dan dipimpin oleh Roh Kudus diberi hikmat, sehingga dapat memberitakan Injil. Contohnya, Petrus yang pernah menyangkal, Tuhan Yesus lari saat penyalipan. Tetapi setelah Pentakosta, bukan Pantekosta, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu, Petrus diberi kuasa yang besar, perubahan hidup, sehingga dia dapat memberitakan Injil dengan berani, dengan kuasa roh. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 36. Ini Petrus. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 36 sampai 38. Jadi seluruh khotbah Petrus ini, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengarkan hal itu, hati mereka terharu. Ini pekerjaan Roh Kudus itu begitu. Ya. Roh Kudus bekerja pada orang-orang yang diberitakan Injil sehingga terbuka hatinya. Lalu mereka berkata kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apa yang harus kami perbuat saudara-saudaraku? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Hendaklah kamu dirimu masing-masing diberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang belum saya saksikan kepada saudara waktu saya pertama masuk di dalam gereja ini, masalah itu bermacam-macam, banyak sekali. Salah satu yang ingin saya saksikan saudara, yaitu waktu kami membangun gereja ini,
gereja ini ukurannya itu 10 kali 25. Dari pojok sana sampai ke situ mungkin ya. Lalu ada jemaat yang mempersembahkan tanahnya dari situ ke pojok sana. Kami bangun karena persembahan dia. Setelah kami bangun, bangunan belum selesai itu ya. Karena dia kecewa dengan saya. Terus terang, dia ingin menjadi bendara. Tetapi saya lihat rekornya kok enggak baik. Saya enggak mau. Enggak boleh. Dia marah. Diminta lagi. Padahal sudah dibangun. Dia lapor ke kecamatan. Ya. Lalu saya dipanggil di sidang di kecamatan. Ya. Dia bersama suaminya, bersama pengacaranya. Saya sendiri. Saya hanya minta jemaat untuk berdoa saja untuk saya menghadapi masalah ini. Ya. Dia menuntut semuanya, ceritanya begitulah Pak. Saya diam saja. Setelah bagian saya saat ditanya, saya ceritakan kronologisnya supaya kecamatan, Pak Polsek, Garnizon, KUA semuanya tahu permasalahannya. Ya. Sehingga keputusan dari sidang itu tanah ini tidak boleh diambil kembali karena sudah di separuh sudah ada bangunannya. Terus jalan tengahnya dari sidang itu saya harus membeli tanah itu. Ya saya beli. Saya tidak punya duit. Mobil yang diberikan misi itu kepada saya jual untuk beli tanah ini. Sudah selesai. Pak Samad itu mendatangi saya waktu mau pulang. Pak Pendeta, ya. Sebenarnya dia itu sudah 3 kali ke rumah saya. Meminta untuk dimenangkan masalahnya. Tetapi saya tidak berani karena itu tempat ibadah. Pak Camat bilang begitu. Nah, ini karena doa, ya, karena Roh Kudus yang bekerja di dalam saya saat menghadapi sidang itu, sehingga sidang itu dapat memutuskan yang demikian sehingga gereja ini tetap di dalam bangunan, tapi tanah itu tetap kami beli lewat saya menjual mobil itu. Ya. Itu kisahnya saudara. Coba kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-13. Markus pasal yang ke-13. Ayat yang ke-11, inilah pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Ya, Markus 13 ayat yang ke-11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, jangan kamu khawatir akan apapun harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Ya. Saat kita hidup di dalam kuasa Rohnya, Roh Kudus itu akan memimpin kita di dalam segala hal. Ya.
apapun untuk kemuliaan Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan turunnya Roh Kudus sungguh-sungguh memberi pembaruan hidup bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang membuat hidup kita berhasil sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Untuk kita dapat menggenapi janji-janji Tuhan. Pada kesimpulannya, aplikasinya atau penerapannya dalam hidup kita, saya mengajak saudara-saudara, marilah kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Hidup yang menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Agar Roh Kudus itu memenuhi, menguasai, menuntun hidup kita. Ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal 7. Ayat 37 sampai 39 ini pertobatan. Dan pada hari terakhir yaitu puncak perayaan itu Yesus berdiri berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadamu. Barang siapa orang yang merasa dirinya berdosa, datang kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dulu dan Juru Selamatnya. Ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, ya pertobatan itu tadi, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus akan masuk di dalam hati, yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Kalau kita baca selanjutnya, dia akan bekerja di dalam hati kita, menghibur saat kita susah, memberi kekuatan saat kita menghadapi masalah, ya, menuntun jalan kita ke dalam kebenaran, sehingga hidup kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, di mana kita dapat menggenapi janji-janji Tuhan yang sangat luar biasa. Roh Kudus akan memberikan jalan yang benar, memberitahu kepada kita perkara-perkara yang akan terjadi tadi, ya. Memberi pengertian apa yang akan kita lakukan, sehingga kita menjadi orang yang selalu menang. Kata Paulus, lebih dari pemenang. Ya, menjadi orang yang selalu berhasil. Ya, apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada kegagalan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan ini, dan kita mau melakukannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang memberi penjelasan kepada kami tentang karya Roh Kudus,
sampai saat ini setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Supaya hidup kami hidup yang mengandalkan Tuhan melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus supaya menguasai, memenuhi pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh, hati kami, memberikan ketenangan, kedamaian, kemampuan, keberanian kami menghadapi hidup ini, walaupun penuh dengan tantangan dan cobaan. Kami percaya firman-Mu tidak sia-sia dan tidak akan kembali, tetapi akan menggenapi lewat kami semuanya. Sehingga kami menjadi orang-orang pilihan Allah yang sungguh-sungguh dipilih oleh Allah menjadi anak Allah yang menerima ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali, supaya mereka memahami peran Roh Kudus di dalam hidupnya, dan mereka menggantungkan hidupnya taat setia kepada Tuhan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa ini ke dalam kemurahan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau berdiri bersama-sama, kita responi firman Tuhan ini dengan pujian Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup Penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, buka hati untuk zaman berserah penuh di hadirat-Mu, mengambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Roh
Silakan duduk kembali. Waktu kami kembalikan kepada WL untuk melanjutkan ibadah ini dengan memberi persembahan. Puji nama Tuhan untuk firman yang disampaikan, biarlah boleh menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kita semua ketika Roh Kudus selalu hadir menyertai setiap orang yang percaya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan persepuluhan kita, kantong persembahan berwarna hitam untuk persembahan dan persepuluhan, kantong persembahan berwarna merah untuk persembahan bangunan dan persembahan lainnya. Pelayan persembahan dipersilakan bersiapkan diri. Firman-Nya dalam Amsal 3, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbu-lumbumu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita memberi yang terbaik untuk Allah kita melalui persembahan, persepuluhan kita dan persembahan lainnya. Janganlah hiraukan godaannya, Allah hendak memberi banyak berkat, yang terbaik dengan penuh hasrat, Dia pasti diberkatinya. Yang terbaik dipintanya, apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Mari kita bersama-sama serahkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kasih setiamu. Terima kasih berkat yang boleh kami nikmati sepanjang hari. Terima kasih untuk berkat rohani dan terima kasih untuk berkat jasmani yang kau berikan bagi kami melalui pekerjaan usaha kami semua. Izinkan kami memberikan persembahan kami, persepuluhan kami, persembahan lainnya sebagai tanda syukur kami. Biarlah Tuhan sucikan persembahan ini menjadi sarana untuk perluasan kerajaan-Mu khususnya di GBI Telogo Mulyo. Berkati setiap tangan yang memberi dan setiap tangan yang mengelola. Biarlah digunakan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Terima kasih untuk PPI. Izinkan saya membacakan berita sepekan untuk minggu ini. Yang pertama, setelah ibadah pertama, mohon semua peserta kelas dasar-dasar iman Kristen bisa menuju ke ruang serbaguna. Yang kedua, ini adalah minggu kelima, hari Kamis dan Jumat ada kunjungan. Bagi jemaat yang terpanggil melayani kunjungan, dipersilakan menghubungi Ketua Kunjungan Bapak Immanuel Edwin Dirianto. Yang ketiga, minggu depan akan dilaksanakan kunjungan serentak. Yang rindu bergabung, mari berkumpul di gereja dan berangkat bersama pukul 11. Yang keempat, WBI akan mengadakan persekutuan dan kunjungan kasih ke Panti Ureda Gria Tias Dalem, Banget Ayu pada hari Selasa 16 Juni mulai pukul 7.30. Untuk itu WBI menerima apabila ada jemaat yang terbeban memberikan donasi berupa sembako, beras, gula, minyak goreng, alat kebersihan maupun dana tunai. Donasi dibuka hari ini dan Minggu tanggal 7 dan 14 Juni di meja khusus yang tersedia setelah ibadah 1, 2, dan 3. Adapun dana dapat dikirimkan melalui rekening BCA yang tercantum atas nama Ibu Francisca Ratih Iswandari. Mohon berkenan mengirimkan bukti transfer kepada Ketua WB Ibu Claudia Iswan Prasetyarni. Yang kelima, Sekolah Injil Liburan atau SIL akan dilaksanakan mulai Senin sampai Jumat tanggal 22 sampai 26 Juni 2026 pukul 15 sampai 17 di gereja. Mari Bapak Ibu kita dukung putra-putri kita antarkan supaya mereka mendapatkan pengalaman baru bersama Tuhan melalui Sekolah Injil Liburan. Ajak juga kerabat, famili atau siapapun yang rindu untuk bertumbuh melalui SIL. Yang keenam, terima kasih untuk semua jemaat yang sudah ambil bagian, berkomitmen memberikan persembahan dan janji iman pengadaan mixer. Sampai dengan Minggu 24 Mei, tercatat komitmen janji iman sebesar 13.850.000 yang akan kita penuhi sampai dengan Agustus. Adapun kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa melihat jadwal ibadah di buletin yang ada. Saya menekankan untuk Bapak Ibu bergabung dalam doa pagi online hari Selasa jam 4.30 sampai 5.30. Doa Hana hari Selasa mulai pukul 15, ibadah doa dan pujian hari Rabu mulai pukul 18, dan doa pagi onsite di gereja mulai Sabtu pukul 4.30 sampai 5.30. Kemudian doa Daniel, doa pribadi 3 kali sehari, jemaat menentukan waktunya sendiri. Gembala Sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat GBI Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada 31 Mei Ibu Wiwi Sumantri, 4 Juni anak Setiawan Purnama, 6 Juni Bapak Elia Iwayan Heri Saljuni, Ibu Maria Sriatun, Ibu Maria Yuni Sri Prihartini, dan anak Christian Noel Aditama. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Demikian pengumuman kali ini, kita akan memberikan persembahan janji iman. Nanti waktu berikutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Stefanus Rahayu Putra.
Baik, salam. Bapak Ibu, sebelum saya menutup dalam doa, saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut dalam ibadah di pagi hari ini, yaitu Bapak Sony, ada di belakangnya Bu Irin. Silakan dikasih salam, Mas Erlangga, Bapak Ibu yang di dekatnya, selamat datang Pak Sony. Selamat beribadah di Gereja Baptis Telogomulyo. Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa melimpahkan segala kasih-Nya bagi Pak Sony. Dan kami terus mengundang kehadiran Pak Sony untuk hadir di gereja ini bertumbuh bersama dengan kami. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup di dalam doa syukur dan kita akan menerima doa berkat. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami telah diberkati dari ibadah kami. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan berkat firman-Mu yang terus Tuhan Yesus membangun kehidupan kami bersama-sama. Engkau ya Allah Roh Kudus yang terus menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Dan kami percaya Engkau yang menyertai, menghibur, menguatkan dalam kehidupan kami, dalam segala situasi kondisi, dalam seluruh kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, diurapi, diberkati dalam setiap pelayanannya, menjadi berkat buat kami semuanya, umat pilihan-Mu yang ada di Gereja Baptis Telogomulyo. Hamba berdoa, menyerahkan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu, seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu, diberkati seluruh kehidupan mereka, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, usaha, jualan. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami ya Tuhan Yesus, mukjizat, kemurahan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Diberkati anak-anak muda dalam seluruh kehidupan mereka, dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan. Mereka boleh menjadi anak-anak muda yang kuat, yang tangguh, yang tahan uji, yang mampu mengalahkan segala tantangan dan rintangan yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga menyerahkan untuk para pemimpin kami, mulai dari Bapak Gembala Sidang, para pendeta, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, diberkati semuanya ya Tuhan, tanpa terkecuali. Juga pelayan-pelayan-Mu yang pagi hari ini melayani, diberkati mereka semuanya dan ditambah-tambahkan dengan karunia rohani. Hamba berdoa, menyerahkan untuk pergumulan gereja-Mu, baik untuk gol kehadiran 350 jiwa, gol persembahan 52 juta, dicukupkan. Bahkan Tuhan memberi kelimpahan dan Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan segala berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini, sehingga mereka semuanya boleh menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja-Mu. Hamba berdoa, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk yang sakit secara jasmani, Bapak Yeskel Sunardi, Bapak Arianto, Bapak Budi Wibowo, Bapak Damai Ketaren, ya Tuhan Ibu Trimo. Kami menyerahkan Saudari Rusmiati, Bapak Joko Sulistyo, anak Marcel, anak Devarel, atau ada di antara kami yang sakit pada pagi hari ini. Kami mohon jamahan-Mu di dalam nama Yesus. Segala sakit, kelemahan secara tubuh jasmani disembuhkan, dipulihkan melalui kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Dan hamba menyerahkan yang berulang tahun ya Tuhan, Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, diberkati oleh Tuhan Yesus dengan berkat yang melimpah. Mereka yang lemah secara iman dibangkitkan, dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Sungguh-sungguh bertobat, percaya kepadamu dan mengiring Engkau dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami bersama akan mengakhiri dalam ibadah kami, dan kami akan melanjutkan dengan kelas keanggotaan juga sekolah minggu. Sebagian akan pulang, kami mohon penyertaan dan berkat-Mu
dilimpahkan atas kami semuanya, baik berkat rohani, jasmani, materi yang mengalir melimpah dalam seluruh kehidupan kami. Roh Kudus yang memenuhi seluruh kehidupan kami, yang menuntun kami menuju masa depan yang berhasil. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia, dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Bapak Ibu Saudara bersama-sama beribadah dengan tekun, setia, tulus, taat di hadapan Allah, sekarang pulanglah, terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai dan memberkati seluruh jemaat mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan